guys, welcome back with Main sama Coco. Thank you buat kalian yang masih setia nonton video ini. Meskipun gue bikin jarang-jarang ya guys, karena gue lumayan sibuk mengejar duniawi. Dan akhirnya gue ada waktu hari ini, gue mau bikin konten tentang bagaimana cara kerja di Australia untuk kalian yang penasaran, atau bisa dibilang yang memungkinkan sih buat kalian, atau yang memiliki chance buat kalian untuk kalian bisa datang ke sini untuk bekerja guys. Oke, sebelumnya gue mau disclaimer dulu. Ini bukan sebagai legal advice atau semacam informasi yang akurat, atau bisa dibilang 100% informasi ini itu bisa kalian jadikan patokan atau acuan ya guys. So kalian juga mesti saring-saring apa yang memang gue mau sampaikan ini, itu kalian juga mesti saring-saring lagi guys. Dan kalian juga bisa searching semuanya di Google atau langsung ke websitenya Australia. Oke, yang pertama, kalau kalian pengen bekerja di sini dan kalian masih muda, kalian bisa apply namanya Working Holiday Visa guys. Working Holiday Visa ini memperbolehkan kalian bekerja secara full time selama setahun penuh, dan itu terserah kalian. Whatever kalian mau kemana, mau ke state mana, mau ke city mana, itu terserah kalian. Kalau memang kalian nggak ada rencana untuk sign off second year ya, atau 88 hari. Tapi kalau kalian punya rencana untuk continue di second year selama requirement itu masih bisa memenuhi secara pada saat umur, itu kalian mesti lari ke daerah Northern Territory sana lah, atau bisa dibilang ke daerah Darwin lah yang paling gampang. Nah, di situ kalian bisa bekerja secara full time, mungkin di perkebunan, di peternakan, dan macam-macam guys. Syaratnya seperti apa? WHV sendiri sih syaratnya nggak terlalu ribet sih. Yang pertama, pasti perlu KTP, paspor, kemudian ada rekening yang menunjukkan kalau kalian punya uang sebanyak minimal 5.000 Australian dollar. Kemudian kalian mesti punya IELTS dengan requirement, kalau mungkin belum ada perubahan tuh sekitar 4,5 ya, band overall. Nah, untuk rekening sendiri, untuk rekening itu semacam bank reference ya guys. Jadi ketika kalian pergi ke bank, itu yang dibutuhkan saldo terakhir sebelum kalian cetak surat referensi itu. Jadi pastikan, kalau gue sih saranin ya, jangan cuman duitnya masuk sehari doang sih. Kalau bisa sih agak lama guys, atau mungkin bisa dibilang sebulan lah at least. Jadi ketika nanti ntar ada pengecekan dokumen, duit itu tuh masih ada di rekening kalian. Itu. Kemudian untuk IELTS sendiri, untuk IELTS itu yang dibutuhkan bisa akademik, bisa general. Tapi kalau kalian memiliki keterbatasan dalam bahasa Inggris, kalian ambil yang general training aja guys, karena itu lebih gampang untuk dapetin 4,5. Gue pernah apply WHV, dan itu gue prepare IELTS itu by YouTube. Cuma based on YouTube doang, dan itu bisa dapat 5,5 guys. Itu untuk yang IELTS akademik ya. Nggak terlalu gimana-gimana. Kalau untuk cuma dapetin 4,5 tuh gampang kok buat kalian. Yang penting pede aja sih, dan sering-sering praktis aja. Terus selain itu ijazah ya, ijazah S1 dan transkrip. Gue nggak tahu sih kalau dulu ya, zaman dulu itu waktu mau dapetin SRPI itu kayaknya kalau masih kuliah di semester 3 atau 4 itu bisa apply deh. Cuma karena kebetulan waktu itu gue udah ada ijazah S1, jadi gue langsung apply aja pakai ijazah S1 guys, dan transkrip seperti itu. Jadi ada yang namanya KTP, paspor, rekening, IELTS, ijazah, apa lagi ya? Kayaknya sih cuma itu doang sih yang gue tahu sih guys. Daripada ntar gue mengada-ngada ya. Yang gue inget sih cuma itu doang. Itu yang pertama, kalian bisa apply pakai WHV selama umur kalian masih masuk dan di bawah 31 tahun, atau belum berulang tahun ke yang 31. Terus yang kedua itu ada namanya student visa. Bedanya apa student visa dengan WHV? Yang pertama, student visa kalian harus belajar di sini guys.
harus beneran belajar ya. Dan kalian juga mesti yang namanya maintain attendance kalian itu minimal 80% kehadiran. Jadi 20% itu kalian bisa gunakan untuk sakit lah, kalau misalkan kalian ada deadline belum kelar, kalian bisa bolos lah buat kerjain tugas, atau mungkin kalian mau liburan, kalian bisa pakai itu 20% untuk hal-hal yang kalian mau lakukan di luar sana ya. Entah kalian mau liburan lah, kemana lah, ke Melbourne, ke Brisbane, dan lain-lain. Itu yang pertama, bedanya kalian mesti belajar kalau student visa. Yang kedua, jam kerja student visa di sini dibatasi guys, 24 jam doang satu minggu. Which is kalau misalkan kalian mau ambil sekolah atau kalian mau belajar di universitas, itu agak kurang tepat kalau memang background kalian di sini atau tujuan kalian di sini untuk ini ya, untuk nabung ya, untuk nabung, untuk cari uang, untuk kirim uang ke Indo. Kalau kalian apply-nya ke uni itu butuh duit yang banyak guys untuk bayar tuition fee. Tapi beda cerita kalau misalkan kalian mau ambil seperti college kayak gue kan ambil sekolah masak, mungkin masih terjangkau lah, 2.500 per 3 bulan. Berarti kalau misalkan per semester itu butuh 5.000, which is itu sekitar 50 juta. Masih nutup nggak dengan 24 jam kerja? Masih nutup guys. Selama yang pertama lifestyle kalian di sini itu bukan yang hedon, bukan yang boros ya. Kalian masih tinggal ya mungkin lebih ke share room mungkin ya. Terus kalian mesti masak, terus mesti yang inilah hemat-hemat lah di sini. Itu syaratnya seperti apa untuk student visa saat ini, offshore maupun onshore. Unfortunately mereka tetap butuh rekening 3 bulan guys. Mungkin sekitar kalau onshore ya itu sekitaran 250 juta. Tapi kalau offshore itu bisa mungkin sama atau lebih tinggi lah ya, atau lebih baik, sekitar 350 juta lah di rekening selama 3 bulan ya. Itu untuk menunjukkan apa sih? Untuk menunjukkan bahwa uang tersebut itu mampu menghidupi kalian selama 1 tahun tinggal di Australia. Living cost di sini cukup tinggi guys. Kemarin panas, sekarang dingin. Cuaca di sini emang gak labil guys. Itu student visa guys. Jadi saran gue kalau misalkan kalian mau datang ke sini untuk nabung sebanyak-banyaknya ya, based on umur kalian yang masih masuk kriteria student maupun WAV, lebih baik kalian ambil WAV dulu, karena kalian bisa bekerja secara full time selama 3 tahun guys. Extend, cek tahun kedua, extend tahun ketiga, kemudian kalian tinggal convert aja setelah tahun ketiga kalian habis ke student visa. Walaupun itu charge-nya agak kecil sekarang ya, karena pemerintah lagi sekarang lagi ketat untuk yang soal convert visa ke student onshore ya. Gue gak tau kenapa, karena di Australia sini mungkin lagi kebanyakan student ya, jadi dia mau sortir student-student yang memang benar sekolah, bukan student-student yang sekolah tapi gak sekolah guys. Wah, ini banget gila. Oke. Mungkin 2 visa itu sih guys yang memungkinkan buat kalian untuk datang ke sini. Dan jangan pakai visa turis guys untuk bekerja di sini. Gue saranin jangan. Gue saranin sih udah visa turis kalian buat berlibur aja. Kalau emang kalian udah dapat visa turis, berlibur aja ke sini. Kalau memang kalian mau convert turis kalian ke student, kalian mesti cari agent yang memang benar-benar bisa bantu kalian. Karena untuk convert visa turis ke student saat ini pun itu ketat banget, nggak semudah seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, mungkin video hari ini bisa membantu kalian guys, bisa sedikit melegakan kalian ya, bisa sedikit menambah wawasan buat kalian. Oke, ini udah dingin banget, gue mesti cabut. Oke guys, see you, bye bye, good luck.